Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas tentang 5 saham teratas Top Gainers dengan value transaksi di atas 5 miliar. Agar saham yang kita bahas ini adalah saham-saham liquid. Oke, sebelum lanjut saya mau disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Jadi malam ini kita akan bahas saham Bapak, Call, Verena, Sliss, dan terakhir saham Tool. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai yang pertama dari saham Bapak. Untuk hari ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada distribusi yang cukup besar ya Bapak Ibu dari AI. Kemudian YPBK ini sisanya normal-normal saja sepertinya retail atau big player. Kemudian pembelinya adalah PDC CMG sepertinya big player yang spekulan saham seperti ini. Jadi ada potensi mungkin akan lanjut sementara atau lanjut turun dulu dan lanjut lagi naik ke atas seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat MACD-nya sudah mulai mengarah ke atas, sepertinya ada potensi penguatan, tapi untuk harga sekarang sepertinya ada potensi penurunan terlebih dahulu karena harga sudah naik sangat tinggi. Seperti itu. Kemudian kita lihat dulu dari money flow-nya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada retail yang masuk sangat besar. Kemudian penjualnya ini adalah institusi dan foreign, yang masuk ini zombie dan retail. Jadi ada potensi saham ini sudah mulai ada distribusi yang cukup oke ke retail. Jadi kalau Bapak Ibu mau masuk ke sini harus pantau ketat karena ada potensi lanjut turun lagi ke bawah. Seperti itu. Kemudian kita lihat teknikalnya dulu untuk mencari titik entry yang tepat. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada resisten dan tidak berhasil ditembus ya Bapak Ibu. Ini sudah menyentuhnya kemudian lanjut turun ke bawah di harga 152. Kemudian support yang cukup kuatnya sepertinya ada di sini harga 139 sampai dengan harga sini deh 134. Kita toleransi sampai 134 di sini menjadi support yang cukup kuatnya. Jadi Bapak Ibu bisa cicil-cicil. Kalau misalnya naik langsung jual karena ini ada potensi lanjut ke bawah. Naiknya hanya pergolakan sementara saja. Kemudian kalau kita lihat dari chart 1 jam, Bapak Ibu yang mau scalping mungkin di sini bisa menjadi support yang cukup kuat ya Bapak Ibu di harga 144 sampai dengan harga 14 sini deh 146. 144 sampai 146 bisa menjadi support untuk Bapak Ibu yang scalping. Jadi trading plan-nya seperti ini untuk yang scalping. Ini sampai sini saja. 3,5/1 cukup oke. Kemudian Bapak Ibu yang mungkin mau trading jangka lebih panjang lagi, mungkin jangka menengah atau jangka pendek, pegang 1 mingguan, Bapak Ibu bisa buy di area 134 sampai dengan area 139, bisa dicicil di situ. Jadi AVG-nya mungkin ada di 136, kemudian cut loss jika menyentuh 131, TP-nya yang terdekat di sini mungkin. Tapi tidak, saya agak tidak yakin bisa sampai sini kembali kalau misalnya turun ke bawah, tapi tidak apa-apa. Dapat trading plan sebesar 3,2/1, jadi cukup oke. Jadi cukup lumayan Bapak Ibu. Untuk Bapak seperti itu, menarik untuk scalping, menarik untuk jangka pendek. Untuk jangka panjang harus was-was, untuk jangka menengah juga harus was-was karena ini saham masih ada potensi lanjut turun ke bawah karena sudah ada distribusi yang cukup besar dari bandar. Oke, lanjut ke saham selanjutnya yaitu saham Call. Saham IPO yang terus diborong ternyata sama bandar MG-nya, penjualnya sekarang sudah retail ini. Hari ini sudah sangat oke. Brokernya, Broksumnya maksud saya, sudah sangat oke. Ini berarti ada akumulasi besar lagi dari teman-teman MG dan teman-teman bandarnya yang lain. Ada AO, EPSA ini yang sebelumnya juga akum terus waktu harga sedang di bawah sini. Dan sekarang akum lagi, sepertinya mau diangkat lagi naik ke atas. Ditambah lagi mungkin saham-saham yang berbasis batubara sudah mulai ada sentimen lagi. Saham-saham Adro dan lain-lainnya sudah mulai ada flow baru lagi dari asing. Jadi ada potensi saham Call ini lanjut lagi naik ke atas. Ditambah lagi sini sudah dijual oleh retail yang sangat kompak ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita lihat money flow-nya, coba kita lihat di sini. Nah, di sini hari ini sudah ada inflow yang sangat masif ya Bapak Ibu di tanggal 21 September ini. Kemudian dijual oleh retail, institusinya jualan, dan ini zombie yang masuk. Berarti hari ini menurut algoritma ini yang masuk adalah broker-broker zombie. Seperti itu, masih menarik untuk dipantau. Mungkin ada
lanjutan seperti tanggal 8, 9, 12 ini mungkin akan lanjut arah kembali, tapi harus hati-hati ya Bapak Ibu. Di sini AVG-nya MG ini ada di harga 498, cukup dekat dari harga sekarang, jadi masih ada potensi lanjut lagi naik ke atas, mungkin akan jauh naik sampai resisten terdekatnya di 570 atau mungkin bisa lebih karena AVG bandar ini masih dekat-dekat harga sekarang. Tidak mungkin distribusi di harga sekarang karena harganya pasti akan turun ke bawah dan membuat MG dan bandar-bandar yang lain akan rugi. Seperti itu. Kemudian kalau kita tarik Fibonacci-nya mungkin bisa kita tarik sampai sini. Target terdekat pertama adalah ke harga 570, target selanjutnya adalah di harga 620-an. Di sana Bapak Ibu bisa TP sementara atau maksud saya TP dikit dengan target selanjutnya kalau misalnya berhasil ditembus ke harga 680. Seperti itu. Kemudian apakah arahnya di mana ya besok? Besok kira-kira arahnya di harga 640-an. Jadi masih berpotensi 127,2 ini berhasil disentuh untuk harga besok. Seperti itu. Untuk supportnya di mana? Menurut saya sudah pasti supportnya di harga AVG MG yang sangat besar ini ya Bapak Ibu. Di sini adalah support yang sangat kuat area ini. Jadi kalau misalnya turun ke sini Bapak Ibu bisa cicil pelan-pelan. Sejak 505 bisa cicil sampai 480-an. Di sini sudah boleh cicil, tapi kalau misalnya besok naik ke atas, kemudian seperti ini, kemudian Bapak Ibu bisa lihat bid overnya apakah terindikasi MG sudah distribusi, kemudian turun lagi, di sini malah sudah bahaya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan beli saat MG-nya sudah distribusi di atas. Mendingan Bapak Ibu belinya saat besok tiba-tiba turun, mungkin naik sementara kemudian turun tanpa ada distribusi di atas. Nah, di sini baru area yang menarik lagi. Bapak Ibu akumulasi dan lanjut lagi saham ini akan naik ke atas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus mengikuti pergerakan bandar. Kalau misalnya dia belum distribusi, kita akumulasi bareng-bareng dengan bandar. Kalau misalnya dia udah distribusi, Bapak Ibu harus hati-hati. Seperti itu. Untuk call masih sangat menarik untuk scalping dan juga jangka pendek karena bandarnya terus beli. Lanjut ke saham selanjutnya yaitu saham VRNA. Untuk saham VRNA hari ini cenderung normal dan tergolong distribusi ya Bapak Ibu. Ini ada YPXC beli, retail beli, ini juga retail juga sepertinya, atau ada bandar juga nih AR, broker yang jarang dipakai oleh retail. Sepertinya cenderung 50-50 dan cenderung distribusi deh. Karena tidak enak ada retail yang beli banyak di sini, sepertinya sudah mulai ada distribusi di bandar. Kemudian kalau kita lihat dari money flow-nya terlebih dahulu, VRNA, nah retailnya sudah beli banyak ya Bapak Ibu, ini juga distribusinya sudah masif sekali. Jadi ada potensi saham ini akan naik hari ini itu hanya sementara karena spekulan doang, dan ada potensi lanjut turun ke bawah. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang masih mau beli ini, kita cek dari support resistennya. Kalau chart satu hari ini tidak jelas sih Bapak Ibu. Coba kita lihat dari chart 1 jam ini, ada di sini. Ini sepertinya bisa menjadi suatu support yang cukup kuat untuk VRNA. Lebih dari ARB, jadi ada potensi besok ARB atau support yang lebih dekatnya lagi ada di sini. Ini bisa menjadi support yang lebih dekat dan cukup kuat sepertinya. Dari harga 138 sampai dengan harga 135 bisa menjadi support. Mungkin di situ ada gejolak turun ke bawah dan ada gejolak mungkin naik ke atas lagi dan turun lagi ke bawah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saham ini cocoknya hanya untuk scalping, jangka pendek tidak menarik, jangka panjang tentu tidak menarik karena ada distribusi yang sangat masif. Jadi kalau besok turun sampai area 6% ini, 6%, 5% atau sampai ARB mungkin masih menarik ya Bapak Ibu untuk scalping. Tapi jadi trading plan-nya seperti ini saja. Dah sini aja, jangan terlalu jauh-jauh naiknya. 3,1 trading plan-nya sudah cukup oke Bapak Ibu. Jadi masih menarik untuk scalping VRNA. Oke, lanjut ke saham selanjutnya yaitu saham SLIS. Untuk saham SLIS hari ini ada akumulasi yang sangat besar dari MG, AK, PD, BK. Oke, jadi oke. Nilainya juga sangat besar dari MG, 6,4
miliar dengan AVG yang cukup dekat dari harga sekarang, yaitu di harga 340-an saat area sideways tadi siang. Kemudian pembelinya lagi ada retail mini, jadi cukup biasa saja, ini tidak harus dihitung karena bandarnya juga sudah beli lebih banyak lagi. Kemudian penjualnya ini ada YP, HP, IF, ini broker-broker yang nggak jelas. Jadi masih cukup oke sepertinya, ada pertukaran barang dari big player ke big player yang lebih besar lagi di MG, AK, BK, seperti itu. Jadi untuk hari ini money flow-nya menarik. Kemudian kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, oke, dari sebelum-sebelumnya sudah ada penjualannya seperti ini. Dari ada outflow yang cukup besar, kemudian hari ini tiba-tiba ada inflow yang sangat besar kembali. Sepertinya bandar ini masih terus mau mengangkat harga saham ini, atau mungkin jebakan bandar. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu. Ini ada potensi bandar ini mau mengangkat, kemudian lanjut distribusi ke retail dengan ARB berjilid-jilid. Jadi saya sarankan Bapak Ibu lebih hati-hati untuk saham seperti ini. Kalau misalnya ada potensi ARB, langsung cut loss saja, takutnya ARB-nya berjilid-jilid seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari chartnya daily terlebih dahulu, untuk supportnya ini hapus dulu, hapus. Untuk supportnya ini agak tricky ya Bapak Ibu. Di sini seperti bisa menjadi support nih, area 340. Ini area supportnya dari lows ini, kemudian ditembusin, kemudian ditembus ke atas, kemudian tembus lagi ke bawah sehingga membentuk gap. Jadi ini bisa menjadi suatu support yang cukup kuat antara 340 sampai dengan 348. Ini menjadi support yang cukup kuat. Kemudian untuk resisten selanjutnya adalah di harga ini yang terdekat 380. Kemudian selanjutnya kalau misalnya bisa tembus sampai ke 410 dan 404. Seperti ini. Coba kita lihat kalau besok ARB di harga berapa. Kalau di ARB harganya cukup jauh ya, ke 3340, 334, 336. Jadi kalau misalnya besok ada volatilitas di harga minus 5% ini, sangat menarik Bapak Ibu, bisa pantau ketat. Jadi ada potensi kalau misalnya turun besok ada lanjut ke atas. Jadi trading plan-nya seperti ini saja. Seperti ini cukup oke ya Bapak Ibu, 2,83/1. Atau kalau misalnya berhasil tembus dan Bapak Ibu hold, bisa sampai 5,33/1. Jadi sangat oke untuk list dipantau. Tapi kalau misalnya sudah di atas ini dan ada potensi distribusi dari MG dan kawan-kawannya, ada potensi lanjut lagi ARB bahkan berjilid-jilid ke bawah karena harganya sudah naik sangat tinggi seperti ini. Jadi untuk scalping menarik, untuk jangka pendek menarik, untuk jangka panjang dan menengah tidak menarik ya Bapak Ibu, karena ada potensi ARB berjilid. Kecuali bandarnya masih terus akumulasi kalau misalnya harganya ada di bawah-bawah sini. Seperti itu. Oke, lanjut ke saham terakhir yaitu saham TOOL. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada YP beli, XC beli lumayan, ini retail. YP ini sepertinya big player yang mau mengangkat harga saham ini. Mungkin kalau mau berspekulasi ini big player Ipin dan kawan-kawan, karena ini tools pernah di pom-pom oleh Belvin ya. Jadi tapi saya tidak yakin juga. Jadi ini saya masih menganggap ini adalah big player, bisa big player Ipin atau yang lainnya. Kemudian penjualnya ini ada retail Bapak Ibu, KK, NI, PD, XA, MG dan kawan-kawan. Ini sepertinya antara retail versus retail atau big player versus big player sepertinya Bapak Ibu. Jadi masih kurang menarik untuk hari ini. Tapi kita lihat lagi dari sini money flow-nya seperti apa. Ternyata tidak ada money flow signifikan ya Bapak Ibu. Jadi menurut saya masih tidak menarik untuk saham tuh, walaupun retailnya sudah mulai jualan. Jadi Bapak Ibu wajib pantau, tapi untuk harga sekarang tentu saya tidak sarankan karena ada potensi sahamnya masih sideways dulu. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu masih mau beli saham ini untuk scalping, saya sarankan Bapak Ibu beli di area, sebentar kita lihat dulu chart 5 menitnya. Oke, saya menyarankan Bapak Ibu belinya di area sini saja biar aman. Sepertinya ini bisa menjadi suatu support yang cukup kuat, yaitu di harga 99 sampai dengan 97 bisa menjadi support yang aman sepertinya.
Kalau misalnya besok turun ke harga, oke, kalau besok ARB sepertinya. ARB sampai harga 98. Kalau misalnya besok ARB mungkin ada pantulan-pantulan, kalau misalnya tidak ada pantulan-pantulan, lanjut lagi turun sampai ke harga 84-an. Seperti itu. Jadi untuk scalping menarik di harga support sini 99 sampai 97. Kalau misalnya jangka menengah belum menarik karena belum ada pergerakan bandar, jangka panjang juga tentu tidak menarik karena tidak ada pergerakan bandar. Untuk trading pendek mungkin menarik juga mengikuti scalping. Jadi jangan terlalu jangan terlalu lama hold sepertinya untuk saham seperti ini. Buru-buru TP aja. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ada yang namanya divergence. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini ada potensi lanjut turun ke bawah dengan target pertama adalah penurunannya di sini. Dan sudah tercapai, kemudian target keduanya adalah di sini dan setelah target kedua biasanya langsung mantul kembali. Jadi menurut saya 99 sampai 97 ini adalah area yang cukup kuat bisa menjadi support. Seperti itu untuk tool. Oke. Oke, yang terakhir saya mau bahas saham Arka. Ini adalah saham request dari viewer saya. Tentu pergerakannya sangat tidak menarik karena ini masih di bawah tidur ya Bapak Ibu. Dan hari ini juga masih ada distribusi dari YU, pembelinya juga retail spekulan. Kemudian kenapa menurut saya tidak menarik? Di sini Bapak Ibu bisa lihat Arka. Di sini saya menggunakan Neo BDM untuk melihat pergerakan bandarnya Bapak Ibu. Di sini bisa dilihat sejak naik ada pergerakan 1 tahun lalu, ada pergerakan naik, kemudian bandara hanya beli sementara saja, hanya beli dikit. Kemudian saat dibawa turun penjualannya sangat besar sekali. Ini menandakan bahwa saham ini emang serius oleh bandara, dijual terus, didistribusikan terus ke retail-retail sehingga habis. Kemudian saat bangkit lagi sementara ini bukannya malah akumulasi, bandar malah distribusi ke retail-retail. Ini menandakan bahwa Arka ini sudah benar-benar mau dibuang oleh bandarnya dan full akan dijual ke retail seperti saham HKMU. Kalau Bapak Ibu ingat saham HKMU ini bandarnya sudah full jualan ke retail-retail. Di sini Bapak Ibu bisa lihat dari balance positionnya. Di sini lokal individunya sudah sangat banyak, kemudian scriptlessnya sudah 100%, jadi 84% dari semua dana atau semua saham yang beredar ini adalah ada di retail dan bandar cuma megang 15%. Jadi ini sudah terdistribusi dengan sangat rapi ya. Dan kalau kita lihat di sini Arka balance posisinya seperti apa? Oke, scriptlessnya sudah 99,9% dan retailnya masih 36,5%. Jadi ada potensi saham ini diangkat, tapi saya tidak tahu kapan. Tapi saat diangkat ini ada potensi didistribusikan kembali ke retail. Kenapa? Karena ini pertama kalinya saat scriptless ini dari 47,6 menjadi 99% di bulan April tanggal 30. Ya maksudnya di bulan April 2021. Nah, saat sudah mulai scriptless, kita lihat di sini institusinya 75,3%. Retailnya hanya 24,5%. Kemudian untuk saat ini retailnya sudah meningkat menjadi 36,5%. Jadi sudah didistribusikan oleh bandarnya. Jadi ada potensi saham ini sudah mulai dibuang oleh bandar aslinya ke retail. Jadi rekomendasi saya kalau misalnya besok ada pergolakan langsung jual saja Bapak Ibu di harga 50. Atau tiap pagi antri saja, kalau misalnya ternyata naik terus tidak apa-apa, jangan difikirkan, cari saham lain yang lebih menarik, jangan cari saham tidur seperti ini. Kalau misalnya besok naik terus diakumulasi oleh bandar seperti contohnya adalah saham Soli, maka saham Arka menjadi menarik, berarti sahamnya akan dilanjut meningkat bahkan bisa mencapai beggar dan multi beggar. Seperti Suli ini Bapak Ibu naik ditambah dengan akumulasi dari bandar yang sangat besar. Kemudian ada distribusi pelan-pelan ke retail, kemudian saat sideways menaik lagi karena ada akumulasi lagi dari bandar sehingga sekarang harganya di 149 sudah 3 kali lipat dari harga 50, kurang lebih 3 kali lipat. Seperti itu atau seperti contohnya CPRO. CPRO juga saat harganya tiba-tiba mantul dari tidurnya ditambah lagi dengan akumulasi bandar, berarti naiknya ini serius oleh bandar, jadi ada potensi beggar dan ternyata ini berhasil. High-nya itu ada di harga 120-an dari tidur di harga 50. Tapi kalau seperti Arka contohnya, Bapak Ibu bisa lihat saat bangkit malah ada distribusi dari bandar. Ini adalah pertanda buruk, langsung buang saja Bapak Ibu dari portofolio Bapak Ibu.
Seperti itu. Jadi menurut saya Arka tidak menarik sama sekali. Kalau menarik, tunggu bannernya akumulasi besar dulu. Dan kalau misalnya ada gejolak, langsung jual saja, cari saham lain untuk menutupi loss hari ini. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik menurut Bapak Ibu yang terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Bapak Ibu. Selamat malam.